Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabania, NIM 12110099. Saya kelas 2D PGMI. Di sini saya akan melanjutkan video dari Aulinda Kusuma Dewi dan Elsa Bella tentang komponen dan sumber pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Komponen dan sumber pendidikan Islam. F. Alat-alat atau sarana pendidikan Islam. Alat-alat artinya perangkat atau media yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu. Adapun alat-alat pendidikan berarti media yang memanfaatkan untuk pendidikan. Secara umum, alat-alat pendidikan bukan hanya perangkat dalam bentuk benda, tetapi yang bersifat abstrak, misalnya metode pendidikan, pendekatan pendidikan, teknik, dan strategi pendidikan dalam pengelolaan kelas. Beberapa alat pendidikan yang sangat penting digunakan dalam pendidikan sebagai berikut. 1. Pendidikan merupakan alat pendidikan karena tanpa pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. 2. Lembaga pendidikan yang memberikan tempat pelaksanaan pendidik formal atau informal. 3. Anak didik sebagai sarana pendidikan yang menjadi objek para pendidik sekaligus pendidik itu sendiri. 4. Sarana atau prasarana pendidikan yang memacu lancarnya pelaksanaan pendidikan. 5. Perpustakaan, yakni buku-buku yang memberikan informasi pengetahuan kepada para pendidik dan anak didik. Alat pendidikan merupakan faktor pendidik yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Saiful Bahri mengatakan bahwa alat-alat pendidikan yang abstrak berkaitan dengan masalah pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, pengajaran, dan hukum. 1. Pembiasaan, yakni anak didik dibiasakan melakukan suatu kegiatan yang bersifat belajar, misalnya membiasakan bangun pagi. 2. Pengawasan, yakni melakukan pengamatan yang telaten terhadap perkembangan anak didik secara umum dan pengawasan terhadap perkembangan prestasi belajarnya secara khusus. 3. Perintah, yakni memberikan berbagai perintah yang sesuai dengan kemampuan anak didik dengan mempertimbangkan usia anak didik dan mentalitasnya. 4. Larangan, yakni memberikan larangan kepada anak didik untuk tidak melakukan tindakan tertentu. 5. Ganjaran, yakni menawarkan hadiah bagi anak didik yang melaksanakan berbagai perintah dan meninggalkan larangannya. 6. Hukuman, yakni menetapkan sanksi hukum yang bersifat mendidik bagi semua anak didik yang melanggar peraturan, baik dalam keluarga, sekolah, lingkungan, ataupun lingkungan sekitarnya. Responsi atau ujian praktik yang dipakai dalam mata pelajaran yang ada kegiatan praktikumnya, seperti kimia, biologi, fisika, dan bahasa. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau benda yang sengaja diadakan untuk mempermudah pencapaian pendidikan. Alat pendidikan dapat juga disebut sebagai sarana pendidikan. Adapun sarana pendidikan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sarana fisik pendidikan, kedua sarana non-fisik pendidikan. Sarana fisik pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, lembaga pendidikan. Lembaga atau badan pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Lembaga pendidikan ini dapat berbentuk formal, informal, dan non-formal. Yang kedua, media pendidikan.
Media pendidikan di sini berisi alat-alat atau benda-benda yang dapat membantu melancarkan proses pendidikan seperti komputer dan lain sebagainya. Yang kedua, B. Sarana non-fisik pendidikan, yaitu alat pendidikan yang tidak berupa bangunan tetapi berupa materi atau pokok-pokok pikiran yang membantu kelancaran proses pendidikan seperti kurikulum, metode, evaluasi, manajemen, dan mutu pendidikan. G. Lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan adalah ruang atau waktu yang menjadi tempat eksistensi manusia. Dalam konsep ajaran pendidikan Islam, lingkungan yang baik adalah yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Menurut Sartain, ahli fisiologi Amerika, yang dimaksud dengan lingkungan yaitu meliputi kondisi dalam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Abudin Nata bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah suatu institusi atau lembaga di mana pendidikan itu berlangsung yang terdapat di dalamnya ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan yang baik. Adapun macam-macam lingkungan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan alam seperti udara, daratan, pergunungan, sungai, danau, laut, dan sebagainya. 2. Lingkungan sosial seperti rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Dari hal yang di atas yang telah saya paparkan dalam materi saya, semuanya terdapat dalam komponen pendidikan Islam. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.